muliakan Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya beserta jajarannya, Ketua MT Masjid Baitur Rahman Bang Raya beserta jajarannya, Takmir Masjid Baitur Rahman Demang Raya, Takmir Masjid Darul Hijrah Taman Istana, Takmir Masjid Hidayatullah Sungai Sahang, Takmir Masjid Muhajirin Jakabaring OP, Takmir Masjid Al-Bukhari Barangan, penceramah kita Al-Ustaz Hadi Maulana El-Hasani, dan Ustadz Ahmad Sobri SPD selaku qori kita yang akan membacakan kalam ilahi, dan para hadirin sekalian yang telah hadir yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita sampaikan, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk berkumpul dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk mewakili Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya untuk menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran. Selanjutnya kami mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk mendukung kelancaran acara kita pada malam hari ini. Semoga Allah menggantikan dengan harta yang lebih baik dan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin, adapun susunan acara kita pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan. Berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Sobri SPD. Berikutnya ceramah Isra Mi'raj yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Hadi Maulana El-Hasani. Dan terakhir adalah penutup, dilanjutkan dengan santap malam bersama. Hadirin, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya marilah kita sama-sama simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Sobri SPD. Falyatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu adalah ceramah agama mengenai Isra dan Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hadi Maulana El-Hasani. Beliau adalah pembina Majelis Zikir Asmaul Husna Qalbun Salim. Kepada Ustaz, falyatafaddal masykura. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى حضرة جميع أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التصوف وإلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض إلى مغاربها والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang hadir 2000, yang jawab salam 200. Izin Pak Ketua, apa karena bawaan malam, apa bawaan lapar? Pecaknya snack belum berjalan. Apa karena bawaan lapar? Mudah-mudahan snack cepat turun, amin. Akor tak Pak? Apalah kenyang galo? Ngantuk Ustadz kami ini. Biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah butuh pantun, maka bantu pantun ini dengan menjawab cakep. Setuju? Oke, dibantu dengan menjawab cakep. Insyaallah pantun ini adalah sebuah doa, dan ini adalah doa yang baik bagi kita semua, amin ya rabbal. Daun salam kue comroh kurang kompak. Ibunya yang 2000 nih mana suaranya? Daun salam kue comroh. Nah itu kena aku tuh. Yang jawab salam, Ustadz doakan berangkat umroh. Senang kalau karena umroh. Daun salam jambu biji. Yang jawab salam, Ustadz doakan berangkat haji. Yang pengen umroh angkat tangan, dicatat malaikat. Yang pengen haji angkat tangan. Pengen umroh Pak, adik-adik pengen haji, daftar. Kita sakit datang ke rumah sakit tapi tidak daftar, kira-kira dipanggil dokter atau tidak? Tidak. Ustadz pengen niat umroh Ustadz, Ustadz pengen niat haji Ustadz, tapi sampai umur 70 tidak pernah daftar umroh, tidak pernah daftar Sekarang berapa daftar haji? Tunggunya, masa tunggunya 20. Kalau daftar umur 70, berangkat umur 80. Minimal minta kita kepada Allah, mudah-mudahan dengan menjawab salam di malam hari yang mulia ini, kita diundang oleh Allah untuk berangkat umrah ke Baitullah, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salamnya semangat. Allah undang tahun ini berangkat ke Baitullah. Ustaz, ada tak doanya Ustaz? Ada. Apa doanya? Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, beri kami rezeki untuk sampai beribadah di Baitullah yang agung, wa rasulikal mukarram, berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia fi hadzal am. Agak maksud doa ini di tahun ini ya Allah, wa fi kulli am, di tiap tahunnya ya Allah. Kata orang Palembang kenyanyaan doa ini, minta tahun ini tiap tahun dulu. Bi ahsanil hal, dalam sebaik-baik
daan berangkat badan sehat, duit banyak, berangkat idak dewean, tapi berangkatnya bareng dengan orang-orang yang dicintai. Mudah-mudahan dengan kemuliaan hadir di majelis Isra wal Mi'raj malam ini, kita semua yang hadir malam ini diundang ke Baitullah tahun ini. Amin ya rabbal. Sebelum kita masuk pada materi, Al-Fakir mengajak kita semua untuk kemudian kita sejenak berzikir. Malam ini Pak, tanggal 29 Rajab, malam 30, besok terakhir Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah terima semua amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan kepada kita, dijaga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, ditancapkan nilai-nilai ketakwaan di dalam hati kita, berbuah menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
illallah walhamd wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun anta iksir wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika salawatullah alaika alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Isra wal Mi'raj Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak kita
kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati aparatur pemerintahan setempat yang turut hadir, yang kami hormati Ketua Masjid Baitur Rahman, Masya Allah, berterima kasih banyak kami atas kesempatannya untuk bisa duduk di hadapan jemaah sekalian. Bukan berarti kami yang duduk di depan lebih baik, bukan berarti kami duduk di depan lebih sempurna, tidak. Bisa jadi kami ini lebih hina daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di belakang, tetapi sebab Allah tutup aib kami, maka bapak ibu mau mendengarkan mau'izatul hasanah, berzikir bersama kita, mengucap menyebut nama Allah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatid, para kiai, para cerdik cendekiawan, para tuan guru yang turut hadir yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berkumpul di rumah Allah yang mulia, kelak dikumpulkan lagi di dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berkumpul memperingati peristiwa yang dahsyat, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Hikmah pertama yang kita dapatkan dari acara ini adalah tersambungnya tali silaturahmi yang tadinya mungkin lama tak berjumpa. Pas adanya peringatan ini ketemu, no mang cek lah lama dah kejinguan, bersambunglah tali silaturahmi. Lalu apa pesan baginda Nabi bagi orang yang menyambung tali silaturahim, yang menyambung tali silaturahmi? Nabi katakan dalam satu hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi, siapa di antara kalian wahai umatku yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang kemudian di antara kalian wahai umatku yang ingin dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, pesan baginda Nabi, falyasil rahimahu, hendaklah kalian menyambung tali silatur. Maka yang datang malam ini insya-Allah besok dapat rezeki tak terduga, amin. Yang datang bawa masalah-masalahnya diselesaikan oleh Allah subhanahu, yang buntu besok tak buntu lagi, amin. Alangkah semangatnya, jadi ketahuan buntu gitu. Tapi tidak apa-apa, doa ini doa yang baik di tempat yang baik, mudah-mudahan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dari peringatan semacam ini, kita mendapatkan fadilah bersilaturahim. Lalu apa lagi Ustaz? Hari ini kita berada di awal tahun 2026, artinya 2025 baru saja meninggalkan kita. Tanggal berapa sekarang? 18 Januari 2026. Artinya 19 hari yang lalu kita masih berada di tahun 2025. Momentum yang baik ini adalah momentum terbaik untuk kita evaluasi diri, muhasabatun nafs. Maka tadi kami ngajak kita berzikir, mudah-mudahan ada dosa yang kita lakukan di tahun lalu dengan sebab istighfar tadi digugurkan oleh Allah subhanahu. Mungkin di antara kita telah dicatat oleh Allah besok bakal menghadap Allah, besok kita mati, kemudian kita malam ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa fadilahnya Ustaz? Kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, di akhir hajatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka hamba tersebut dipersilakan masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kami ini senang
ketika imam kita, guru kita, beliau bilang, Ustaz, ada tak muhasabahnya? Ada Ustaz. Malah aku nak request ada zikir sedikit di awal. Zikir apa? Zikir taubat. Kenapa? Mudah-mudahan dengan zikir taubat tadi hati kita yang kotor dibersihkan oleh Allah. Masalah kita tadi berhimpit di dalam hati, maka masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergantian tahun, walaupun itu pergantian tahun Masehi, bolehlah kita manfaatkan untuk kita muhasabatun nafs, introspeksi diri. Kalaulah di tahun yang lalu ibadah lebih banyak daripada maksiat, maka tahun ini pertahankan, bahkan kita harus tingkatkan. Ternyata Ustaz, setelah aku pikir-pikir malam ini, aku merenung sejak Ustaz ceramah itu jam 3 aku tak tidur, mikir ke dosa Ustaz. Maka aku nak maksimalkan betul Ustaz. Aku takut di saat aku sedang maksiat kemudian Allah mencabut nyawaku. Ya, viral kemarin ya, 3 minggu yang lewat di Palembang di Takwa, ada seseorang yang meninggal lagi sujud. Ternyata setelah dicari tahu, beliau ini seorang pengusaha yang sedekahnya luar biasa. Karena kebetulan kami rutin ngisi zikir di daerah Karanganyar, Tanggo Buntung, ternyata beberapa masjid di sana dapat sumbangan dari almarhum ini, dan nominal sedekahnya tidak kaleng-kaleng Pak, tiap bulan 30 juta beberapa masjid. Kemudian menunjukkan dan memberikan pelajaran bagi kita, orang yang hidupnya diisi dengan kebaikan, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan yang baik. Tak lama, seminggu 2 minggu kemudian berita ada yang meninggal di DA. Yai umur 60. Di berita itu dikatakan bawa betino, meninggalnya karena jantung. Na'udzubillah. Itu jadikan renungan bagi kita. Dan di Al-Quran pun Allah telah ingatkan kita, walikulli ummatin ajal. Setiap kita sudah punya waktunya masing-masing. walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan di antara kita tidak ada yang mampu mengakhirkannya walau sesaat dan memajukannya walau hanya sesaat. Persoalannya sekarang kita tidak tahu kapan kita mati, kecuali orang-orang yang dekat kepada Allah. Zikir yang tadi kita baca adalah zikir yang didawamkan oleh guru kita Kiai Haji Arifin Ilham. Beliau itu Pak punya kebiasaan sebelum tidur berwudu, bersiwak, memakai wangi-wangian, berzikir. Tengok di YouTube beliau itu ada yang merekam sebelum wafat beliau tuh wudu dulu, beliau bersiwak dulu pakai wangi-wangian, kemudian megang tasbih, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalau hari-harinya zikir, insya Allah matinya dan zikir. Tapi kalau na'udzubillah lagi nyelot, hidup hobi nyelot, ada yang nyelot di sini Pak. Kalau jingok dari face-nya tak ngatik sini ya, Pak Haji kalau di sini ya. Iya, kemarin kami hari Jumat ngisi di Masjid Agung Lahat. Kami tanya, ada yang nyelot? Ada katanya, nah ada juga yang nyelot di Lahat sana ya. Ternyata di sini tak ngatik. Alhamdulillah. Maka kebiasaan buruk kita lagi dan hidup itu bisa jadi gambaran akhir hidup kita. Pergantian tahun ini jadikan kita untuk evaluasi, muhasabatun nafs. Yang tahu dosa kita cuma kita dan Allah. Siapa yang tahu kita buat dosa dalam kesendirian kita? Di depan halayak ramai kita sujud, depan wong banyak kita sholat, dan sepi mulai berbuat maksiat. Tidak ada yang tahu di saat kita bermaksiat kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian duduknya kita di majelis ini adalah duduk kita di taman-taman, di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat, dan nikmat ini wajib kita
syukuri. Berapa banyak orang yang kemudian diundang tapi tidak datang tanpa sebab dan uzur, padahal ini adalah taman-taman surga. Yang ngomong ini siapa? Alim ulama. Yang kedua, taman surga di dunia di mana? Ada di Madinah, ada di Masjid Nabawi. Nabi mengatakan di antara mimbarku dan pintu kamarku adalah raudhah, taman-taman surga. Kalau kita nak ke sana biayanya 32 juta. Nyampe sana juga jatahnya cuma sekali ke raudhah. Tapi kami alhamdulillah Pak, karena memang kami pasang niat rindu betul dengan baginda Nabi, ya Allah. Dan di Indonesia kemarin berangkat tanggal 30 September, ya Allah, kaget di Saudi, di Madinah, kasihlah aku ziarah tidak sekali, kasihlah aku berkali-kali. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah ada satu jemaah yang kemudian ketinggalan, tasrehnya belum ada. Kami disuruh ngerewangi jemaah itu untuk masuk raudhah. Ternyata doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk Nabi, tergantung bagaimana kesungguhan kita, bagaimana kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara taman surga yang lainnya adalah duduk di majelis ilmu. Insyaallah yang duduk malam ini di majelis ilmu, di majelis Isra wal Mi'raj ini adalah orang-orang yang dikumpulkan lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Besok masuk 30 Rajab. Kalender Islam pergantian harinya maghrib, berarti hari ini kita sudah masuk di tanggal 30 Rajab. Nabi mengatakan Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadanu, dan Ramadan syahrul ummati, dan itu adalah bulan umatku. Dan di bulan Rajab kita diajarkan oleh baginda Nabi dengan satu doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tapi hati-hati, lagi resep doa ini kebablasan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Doa apa itu? Nak makan apa gitu? Ya, hati-hati. Saking semangatnya tadi kata Ustadz, doa ini masyhur, bagus. Imam pula ya. Kebetulan Ustaz lagi tak katik, imam maju nah lantak dia ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Di belakang tak fokus, amin. Nah lantak keluar snack kan. Doa makan keluar snacknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bulan Rajab juga dikatakan syahrul istighfar. Bulannya kita diperintahkan untuk memperbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Dan Allah lebih banyak memberikan ampunan kepada hambanya di bulan Rajab melebihi bulan-bulan yang lainnya. Maka di dalam bulan Rajab ini kita diperbanyak istighfar. Istighfar yang pendek dulu baik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali sehari. Ustaz lah biasa itu yang panjang dikit ada tak? Ada. Tambah ke azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ustaz yang panjang dikit Ustaz, itu biasa aja. Yang panjang dikit ada enggak? Ada. Tambahkan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, kami ni pengen yang dapatkan ampunan, tak tahu mana tahu tahun ini kami laju Ustaz. Ada dah istighfar yang lebih panjang dari itu? Ada, namanya Sayyidul Istighfar, penghulu dari segala istighfar. Ada yang hafal?
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ustadz kepanjangan. Nah, baca baik 3 kali pagi, baca baik 3 kali sore. Istighfar ini Nabi yang ngajarkan, Nabi yang sudah dijamin surga, maksum, yang malam ini kita peringati perjalanan Isra wal Mi'rajnya. Beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthara min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku dalam satu hari minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Bayangkan Pak Bu, Nabi yang dijamin surga, tidak ada dosa, beliau beristighfar minta ampunnya 70 kali lebih. Kita apa? Dosa banyak, maksiat lancar, apalagi zolimnya ada, mata sulit menjagonya, telinga saro menjagonya, apalagi lisan. Seyogianya kita ini istighfarnya harus lebih daripada istighfar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa Nabi istighfar? Bukankah Nabi telah dijamin surga? Bukankah Nabi tidak ada dosa? Justru Nabi itu nyindir kita. Aku yang telah dijamin surga baik masih minta ampun sama Allah, lantas kamu yang banyak dosa, ngapa kamu beratnya minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cek Pak, berapa kali istighfar sehari? Kalau dia berjamaah 3 kali 5. Ada imam yang dia istighfarnya digenapkan 9, tapi kebanyakan cuma 3. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3. Kalau 3 dikali 5 berarti cuman 15. Kita banyak dosa, istighfarnya 15. Nabi yang dijamin surga, istighfarnya lebih dari 70 kali. Belajar dari yang pendek dulu, ambek tasbih. Sekarang sudah ada digital. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seputaran ini 100 sekali duduk, 100 tak terasa. Kalau kita ngomongin keburukan orang lain 3 jam tahan. Istighfar minta ampun sejam tidak kuat. Megang HP 3 jam tahan, megang tasbih semenit lah gatel. No. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Beliau ini hilang konsentrasinya. Maka kalau lagi megang tasbih, megang Quran jauh kelas tua ini, tidak akan fokus gitu. Kenapa? Ini pengganggu. Tapi kalau lagi main HP galak tak sambil tasbihan, ada galak tak boleh Ustaz mencampur adukkan kebatilan dengan kebaikan. No, dalilnya tadi. Ya, maka perbanyak istighfar. Ustaz, ada dah fadilah biar kami semangat istighfar. Apa dia fadilahnya? Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. 3 fadilahnya. Yang pertama, dia punya masalah, Allah yang selesaikan masalahnya. Kurang enak apa lagi Bu, cuman istighfar aja. Kita punya masalah, kita yang bikin masalah, tapi Allah yang menyelesaikan masalah kita. Kesempitan hati kita, kata Nabi, akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak tak masalah kita Pak? Masalah dengan pasangan, masalah dengan anak, masalah di sekolah anak, masalah di kantor, masalah tetangga, masalah di masjid. Ada di masjid masalah? Kata masalah
Atik masjid masalahnya. Ustaz ada masalah di masjid kata ya? Aman, oh, kalau imam aman, aman berarti alhamdulillah. Tapi banyak masalah kita, dan kesempitan hati kita ini sangat-sangat terasa dalam kehidupan. Anak sekolah lulus sempit hatinya, nak cak mano anak aku ni setelah ini, nak kuliah dak katik duit, nak begawi apa kepacaan dak puluh ado. Sempit dah hatinya, sempit. Kenapa? Takut akan masa depan anak, seakan-akan Allah tidak mampu memberikan masa depan yang baik kepada anaknya. Istighfar, diberikan kelapangan hati kita. Yang ketiga kata Nabi, warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada yang mekar di sini, Bu? Ada yang minjem mekar di sini, kata ya, tak masuk sini mekar. Yalah perumahan elit ini ya tak. Tapi di Lahat kemarin kami tanya, Bu ada yang mekar? Ketawa kalau ibu-ibu tenang, berarti ibu-ibu ini ada yang mekar. Pinjaman bank yang keliling kena Bu mekar namanya, ya. Di daerah Kertapati itu banyak Bu, daerah wong tua kami itu, ya. Kapan kami main ke rumah wong tua mulai ngedor-ngedor rumah. Bu mekar Bu. Nah singitan kalau wong tadi. Ya ngapo tagih aja dah datang, ya. Maka kalau sudah tahu amalan istighfar ini, banyak-banyak istighfar. Oh jangan pula kayak tagihan 3 hari lagi mulai ngencangkan tasbih. Ini dia ngejajal ilmu katanya. Kata Ustaz kemarin, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Ini dia ngentak ke Mekar itu. Astagfirullah. Lakinya bingsal. Ngapo Bu kamu dak kado-kado ngambegang tasbih itu Bu? Ayat itu kemarin tak datang ke masjid, ada cara Isra Mi'raj. Kata Ustaz itu, kalau pengen dapat rezeki yang tak disangko-sangko, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ibu lagi usaha ya, biar mekar kita terbayar. Jangan juga, jangan kepepet baru metu amalan tadi ya. Dawamkan terus, maka dengan itu dijaga oleh Allah, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, itu hadis Ustaz, atau ada ayat Qur'annya biar kami makin yakin. Ustaz dah jengok dinding kami ini, cuman kami di Palembang di dinding macam ini, cuman masjid ini Pak ya. Ini Al-Baqarah, ini surah apa nih? Ali Imran ya. Lemaknya di sini sak murojaah sana. Kalau sak murojaah lemak di sini, lagi pengen Al-Baqarah ke sana ya. Ali Imran ke sini, lemaknya ya. Maka kami pengen Ustaz data yang valid dari Al-Quran tentang istighfar. Buka surah Nuh ayat 11 dan 12. Apa yang Allah katakan di ayat itu? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, minta ampunlah kepada Allah, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah maha memberikan ampunan. Pertanyaannya, apakah ketika kita beristighfar hanya Allah ampuni dosa kita? Tidak. Karena di ayat itu Allah katakan, yursilis samaa alaikum midrara, Allah memberikan rahmat bagi hamba-hamba yang senantiasa beristighfar. Ustaz, apa bentuk rahmat itu? Bentuk rahmat itu adalah curahan hujan. Timbullah pertanyaan dari netizen, Ustaz, kalau memang hujan itu rahmat, kenapa Padang banjir karena sebab hujan? Ustaz, kalau hujan itu rahmat, kenapa Medan banjir karena hujan? Ustaz, kalau memang rahmat itu hujan, kenapa Aceh banjir sebab hujan? Ustaz, kalau memang rahmat itu hujan, kenapa Belitung banjir sebab hujan? Yang menyebabkan banjir bukanlah hujan, tapi tangan-tangan jahil manusia. Pohon yang Allah tumbuhkan di hutan untuk menampung debit air dari akar-akar yang meresapnya, ditebangi sekendak-kendak dia baik. Ketika masyarakat bersuara dan suaranya tak lagi didengar karena penguasa dan orang yang memiliki kekuasaan, maka di saat itulah Allah yang turun tangan. Allah itu turun tangan kalau sudah hambanya terzolimi. Maka hati-hati
Kalau ada yang kita zalimi, yang kita ambil haknya, jangan sampai dia angkat tangan. Kalau dia angkat tangan, yang turun langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan tentaranya berupa curahan hujan. Bayangkan Bu, baru hujan yang turun, kita sudah kalangkah kabut. Bagaimana Allah turunkan hujan beserta dengan angin topan, dengan gempa buminya, dengan gunung-gunung yang melayang-layang. Tak katik lagi cerita. Maka diingatkan dalam Quran surah Abasa, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Di sana nanti keadaannya tak lagi saling kenal antara ibu dan bapak, bapak dan ibu, anak dan emak, emak dan anak, tak lagi saling ciren. Maka diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan istighfar kita itu akan Allah curahkan berupa rahmat. Kami punya guru, adiknya Syekh Ali Jabir, namanya Syekh Muhammad Soleh Jabir. Ketika kami nyantri dulu di Darul Quran, beliau ini tinggal di pondok Pak. Jadi beliau punya anak tuh 3 waktu itu. Cewek yang pertama, 2 ikut kembar, masih umur setahunan lewat dikit. Itu ketika hujan di Tangerang, beliau bawa anaknya tadi, yang kecil-kecil, yang bayi tadi, dikaparkannya di tengah lapangan rumput biar kena air hujan. Karena apa? Mereka faham betul bahwa hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kebalikannya, kapan hujan mulai keteteran. Oh nak, jangan mandi hujan, kaget sakit. Padahal hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apakah cuma mendapat rahmat dan ampunan? Tidak. Di ayat itu Allah katakan, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah memberikan bagi orang-orang yang beristighfar harta dan keturunan. Bu, harta. Yang paling senang dengan harta ini biasanya ibu-ibu. Bu, emas berapa sesuku sekarang? Berapa? Nah, yang tahu ibu-ibu itulah. Berapa Pak emas sesuku? Nah, dia bapak-bapak tak tahu. Ibu-ibu tahu. Kenapa? Memang fitrahnya perempuan ini senang dengan perhiasan. Tak apa-apa Bu, mana tahu. Balik ini dibeli ke bapak emas sesuku, jadilah 15 juta sekarang sesuku. Jangan macam-macam. Makanya sekarang banyak bujang-bujang yang kepeningan. Ngapo belum kawin? Belum Ustaz. Emas 6 juta sesuku dah kudak nikah, apalagi 15 juta. Kaget Ustaz ya. Hati-hati ya. Masya Allah, diberikan harta oleh Allah orang yang senantiasa beristighfar meminta ampun kepada Allah, dan diberikan keturunan. Kami punya jemaah 9 tahun belum punya anak. Ketika mendengar ceramah ini, fadilah istighfar diamal kenyu. Istighfar, 2 laki bini, ya Allah, lah sudah kesana sini belum hamil juga, istighfar terus. Akhirnya membuahkan hasil, bininya hamil. Kenapa Ustaz? Apa hubungannya wong hamil dengan istighfar? Bisa jadi dosa waktu pacaran, pegang-pegangan, peluk-pelukan, cium-ciuman, belum halal, menjadi sebab Allah tunda datangnya karunia berupa anak. Dengan istighfar, dosa pegangan tangan, dosa pelukan, dosa ciuman digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah bersih, kata Allah, baru kau kasih keturunan. Itulah dalilnya. Dan di ayat itu juga Allah katakan, Allah berikan kebun-kebun yang lebat yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ustaz, kami tak punya kebun. Macam mana Ustaz, kami tak punya kebun? Bisa jadi kebun ini kiasan dari Allah. Usaha yang kita punya sekarang berkembang bagaikan kebun yang lebat. Pangkat dalam pekerjaan kita dinaikkan oleh Allah bagaikan kebun-kebun yang lebat. Perbanyak istighfar mumpung kita berada di hujung bulan Rajab. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di bulan Rajab juga terjadi peristiwa yang dahsyat, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj, tepatnya pada tanggal 27 Rajab.
Rasaku kalau masalah Isra Mi'raj inilah tahu galau Pak Yang sudah umur 50 berarti terhitung balik 15 taruhlah. Maka 35 tahun, 35 kali dia sudah dengar peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Maka kita bahas singkat malam ini. Yang pertama, apa penyebab Allah Subhanahu wa taala jadikan perjalanan Isra wal Mi'raj ini? Yang pertama, karena sebab di saat itu junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang galau, sedang sedih. Kenapa Ustaz Nabi sedih? Karena ditinggalkan oleh dua orang yang paling beliau cintai, istri tercinta Siti Khadijah dan paman yang paling membela Abu Thalib, sehingga di tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Pertanyaannya untuk ibu-ibu, kenapa Nabi galau ketika Khadijah meninggal dunia? Pernah ada ibu berpikir Nabi galau kalau Khadijah meninggal kemarin? Kira-kira menaku mati duluan, laki aku galau apa senang? Pernah berpikir macam itu Bu? Maka mulai malam ini berpikir, kenapa Ustaz? Kenapa Nabi sedih ketika Khadijah meninggal? Karena Khadijah ini adalah istri yang paling sangat istimewa. Kenapa Ustaz? Karena beliau ini sebelum menikah dengan Nabi, beliau adalah seorang konglomerat. Tahu Pak Haji Alim Pak Dokter tahu Pak dokternya Pak Haji Alim ya? Duitnya banyak, rumahnya besar, hartanya banyak. Itu belum sebanding dengan kekayaan Khadijah. Ketika menikah sama Nabi, hartanya dihabiskan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cak mana Bu? Khadijah macam ini dengan Nabi, ngenjuk. Kita minta. Khadijah nyeneng ke Nabi, kita menyuk ke laki. Lah tahu emas 15 juta sesuku minta emas. Ya, ibu kemarin arisan komplek ya, ngapo jadi ibu nyingok tetangga gitu emasnya baru ya 2 suku. No kau kata laki tadi pening, pala aku ala kode macam ini ya. Ujung-ujungnya kaget ngapo? Kapan malam tak dapat jatah? Hati-hati, jangan jatah laki dilaknat 2 malaikat sampai pagi. Hati-hati ya. Khadijah bahkan hebatnya beliau ini ketika menjelang akhir hayatnya beliau pengen punya wasiat, tapi beliau tak berani ngomong dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau manggil anaknya Fatimah, wahai anakku Fatimah, kaget kalau ibu wafat nak yo, tolong sampaikan dengan abah, pengen ibu, jasad ibu ini ditutup dengan kain sorban ayah yang warna hijau itu. Bayangkan Bu, cuman perkara nutup jenazah kita dengan sorban hijau, tapi kita tak sanggup ngomongnya karena menjaga perasaan suaminya. Bahkan lebih hebat lagi, Siti Khadijah istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau wafat beliau mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, nanti ketika engkau sedang berdakwah, engkau ingin menyeberangi sungai, di saat itu tidak ada jerambah untuk kau menyeberangi sungai dalam dakwahmu ya Rasulullah. Wahai suamiku, engkau di saat itu telah melihat diriku telah terbujur di dalam tanah, maka tolong wahai suamiku, engkau gali kuburku, susum tulang belulangku, jadikan tulang belulang itu jerambah jembatan untuk kau menyeberangi sungai dalam dakwahmu. Puitisnya Bu kita cai itu dah Bu. Tidak ya, ibu karena sakit ya, boleh ibu minta tolong ya, pesan wasiat apa Bu, minta tolong ya sama ayah jangan kawin lagi. Nah kau pening palak bapak itu, aduh katanya ini dia yang berat ini ya, berat. Bahkan apa, bahkan kalau kita nih, kalau Nabi kan sedih, kalau kita sebaliknya, lagi jenazah terbaring kaku, banyak wong yang melayat nangis tadi laki tadi, oi dek 35 tahun kita bareng-bareng, sekarang kau tak kati lagi dek, kakak sama siapa dek? Wong takjub kalau boleh lah bapak ini cintanya dengan ibu nih, Romeo and Juliet lah ini katanya
belum kering kuburan ibu tadi sudah dimasukkan ke dalam tanah, sudah menggandeng janda lain. La ilaha illallah. Ngapa bu? Kita juga harus mikir ngapa macam itu. Bisa jadi ketika kita masih hidup, kita tidak memberikan yang terbaik kepada suami kita. Maka Khadijah memberikan yang terbaik kepada baginda Nabi sebagai suaminya. Maka kalau pengen macam Khadijah, ketika wafat kita ditangisi oleh pasangan kita, jadilah mar'atus solehah, istri yang soleha. Cak mana Ustaz ciri-ciri istri soleha itu? Kapan dijingok nyenang ke hati, kalau di dekat dia bikin kita senang. Cek bu balik ini bu, kalau laki cak merengut depan kita, nah hati-hati itu ya, minta maaf lah pesan kami ya. Tapi kalau laki ada kita, my darling, lah 50 nih my darling, honey bunny sweetie, nah berarti dia bahagia. Alhamdulillah. Paman baginda Nabi wafat, Abu Talib, setelah Abdul Muttalib meninggal, pamannya yang mengambil alih mengasuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tak pernah beli baju yang bagus sebelum beli baju dulu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah mereka makan sebelum baginda Nabi terlebih dahulu makan di rumah tersebut. Bahkan walaupun Abu Talib belum sempat masuk Islam, belum sempat bersyahadat, tapi Abu Talib adalah paman Nabi Muhammad yang paling depan ketika berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebab pertama Nabi sedang sedih, dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang kedua, Allah menunjukkan kekuasaannya. Peristiwa Isra wal Mi'raj bukan peristiwa yang tidak masuk di otak kita, tetapi otak kita terlalu dangkal, terlalu kecil untuk menangkap peristiwa yang begitu besar. Maka dikatakan oleh para alim ulama, peristiwa ini haruslah disikapi dengan iman. Kenapa Ustaz harus pakai iman? Karena kalau akal kita bu, ada bapak ada ibu jadi anak, bapak ibu sebab anak akibat. Tapi kata iman tak cak itu. Nabi Adam tak kata bapak, tak kata ibu, jadi Nabi Adam. Nabi Isa ada ibu, tak kata bapak, jadi Nabi Isa. Itu kata iman. Maka di Al-Quran surah Yasin itu sering kita baca, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mau, kun terjadi, fayakun maka terjadilah. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Kalau maunya Nabi baru dah masuk akal, tapi kalau maunya Allah, apa yang tak mungkin bagi Allah? Allah yang buat segala ini. Kita ini cuman wayang yang dimainkan oleh dalang-dalangnya adalah Allah. Maka sekarang kalau dalam musibah jangan sedih berlebihan. Kenapa? Karena tak selamanya kita sedih. Sebagaimana pergantian malam dan siang, lagi senang jangan juga berlebihan, lagi sedih jangan pula berlarut. Kenapa? Semua berputar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang dibacakan oleh korek kita tadi Pak, Masya Allah suara beliau bagus nian. Kami Pak kalau jengok korek ngaji itu Pak, kami yang sesak nafas. Lagi beliau tadi tingginya ya, subhanalladzi asra bi'abdi laila. Nabi laila beda nyampe kami ya. Apa beliau tadi bacakan? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam. Kalimatnya bukan menggunakan Nabi, bukan menggunakan Rasul, tapi di sini menunjukkan Nabi hamba yang bernama Muhammad yang diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isra dari Mekah Masjidil Haram ke Palestina Aqsa, Mi'raj dari Aqsa langit 127 sampai kemudian ke Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah dan dapat perintah salat. Tapi di tengah perjalanan Nabi ini dikasih tunjuk sama Jibril, ya Rasulullah, kita mampir dulu ke surga.
Kalau engkau ingin melihat bagaimana nuansa surga, Nabi ketika melihat surga senang. Oh Jibril, alangkah indahnya surga ini alangkah nikmatnya surga ini Jibril. Iya ya Rasulullah, inilah tempat di antara umatmu nanti yang beriman, yang mengikuti dakwahmu ya Rasulullah. Inilah tempat mereka nanti yang sabar dengan ujian, yang taat dengan perintah Allah, yang sabar dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Maka inilah tempat hambamu nanti ya Rasulullah. Senang Nabi. Tapi ketika ditunjukkan neraka oleh Jibril, ya Rasulullah, inilah neraka, Nabi nangis. Jibril, ngapo di neraka ini keadaannya Jibril? Iya ya Rasulullah, itulah keadaannya. Pertanyaanku Jibril, ngapo banyak daripada kalangan wanita yang menghuni neraka ini? Bu, hati-hati. Bahkan dikatakan perempuan adalah bahan bakar api neraka, saking banyaknya perempuan. Tapi Pak, bukan berarti tidak ketik lanang di sana, banyak juga lanang, tapi lebih banyak perempuan. Oh, Nabi bertanya sama Jibril, Jibril, apa sebab mereka menghuni neraka ini? 3 ya Rasulullah. Perhatikan Bu, jangan sampai kita masuk dari 3 golongan ini. Yang pertama, perempuan tak pandai menutup aurat. Saro Pak nyuruh berarti menutup aurat ini. Apalagi ibu-ibu 50 ke atas yang puber kedua diajak senam, pening pala gitu. Ketat bawah, ketat pucuk, pipi di merah-merah ke, bibir di abang-abang kena, kau nyai laju joget pula 1, 2 kau hati-hati kalau jantungan, jangan, ndak usah lagi mulai yang macam itu. Ustadz kami tak buka aurat, Ustadz tertutup galau tapi ketat, sama baik. Menunjukkan lekuk tubuh kita tuh sama dak kita berbaju, cuman bedanya berwarna kulit tadi. Kalau trainingnya merah berarti kulitnya merah, bentuknya kejengahan ya. Maka banyaknya wanita yang tak pandai menutup aurat menjadi sebab pertama mereka masuk neraka. Yang kedua apa Jibril? Yang kedua, mereka ini tak pandai menjaga lisan ya Rasulullah. Kadang-kadang ngomongan ditambah-tambah, kadang-kadang dikurangi. Kalimat dari A sampai Z nyampe ke kawan cuma sampai D, jadi balak. Ada cek ini Bu, kadang-kadang Bu kalau ada hati-hati Bu kawan macam itu. Cek, aku ni ada cerita. Nah, hati-hatilah macam itu. Ngapo cek? Tapi untuk kita berdua baik, jangan sama yang lain tahu kita berdua baik. Nah, kau panjang ini kaget. Sudah bercerita sama cek yang B tadi, yang kedua tadi, berjalanlah yang kedua tadi, ketemu yang ketiga. Nah, kata cek ini, cek sini dulu cek, aku ada cerita tapi kita berdua yang tahu. Nah, laju yang ketiga itu, yang ketiga berjalan, ketemu yang keempat, kalimatnya sama. Cek, aku ada cerita tapi ini cerita cuman kita berdua baik. Padahal cek itu sudah uang keempat yang tahu cerita itu. Mutar sampai 20, akhirnya pecah di 20, jadi balak. 2 tahun yang lewat kami pernah menggantikan guru mulia almarhum Ki Haji Solihin Hasibuan ceramah di Pelaju. Itu acara FKMT yang datang 500 ibu-ibu. Ketua masjid bilang, Ustaz, tolong kaki Ustaz ceramah maulidnya disindir masalah lisan. Ngapo Pak Haji? Kemarin ada yang meninggal dunia gara-gara bininya ngadu dengan laki yang baru balik begawi. Hati-hati Bu, laki mencak baru balik begawi kan capek. Jangan pula banyak ngadu. Bikin ke kopi, mbek kanduk basah, lapi punggungnya, buka ke sepatunya, gantungkan jaketnya. Jangan balik ya. Ayah tahu tak ya, belum naruh sepatu nih, belum buka sepatu nih. Tahu tak ya ngapo anak kita tadi dimarahi tetangga ya. Ibu sedih nih ya. Oh, laki naik pitam ngembek parang Pak, ngembek parang tadi tetangga lah siap. Dia ngagak baik, laki ngelaju ke mati mamang itu. Sikok mati, sikok terbuang. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi habu. Apa penyebab bala ini? Penyebab bala ini adalah lisan perempuan. Hati-hati Bu.
Kenapa Allah ciptakan gigi? Di sini banyak dokter. Kenapa Allah ciptakan gigi, ciptakan bibir untuk cuman menutupi, melindungi lidah yang lentur? Coba lidah kita, Pak. Tekuk ke bawah, baca. Tepuk kucuk baca dia. Miring laju, elastis. Tapi kenapa barang yang selentur ini harus dijaga dengan gigi-gigi yang kokoh dan bibir yang rapat? Maka Nabi dalam satu hadis mengatakan, man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik, aw liyasmut, kalau tak mampu lebih baik kita diam. Hati-hati ya. Yang kedua, penyebab perempuan banyak masuk neraka karena mereka tak pandai menjaga lisan. Mulai malam ini kalau tak kata yang penting yang nak diomongkan, lebih baik diam. Yang ketiga apa, Jibril? Penyebab perempuan banyak menunggu neraka ini, penyebab ketiga, banyak dari perempuan ini mengingkari kebaikan suami. Nah, Pak, ku bela iya malam ini, Pak, tenang baik, Bu. Kalau laki biasa ngenjuk 3 juta, tiba-tiba ngenjuk 2,5, jangan marah. Ini tak ada. Belum sempat laki menjelaskan, lah ngoceh duluan. Ayah tu tak tahu bayaran budak naik. Ayah tu tak tahu ayam mahal. Ayah tak tahu cabai 80. Ayah tak tahu. Yuk kaget dulu, dengarkan dulu laki tu ngapo. Ini tak nyemprot mengingkari kebaikan suami. Istri yang baik itu tidak macam itu. Tak apa-apa ya, kita cukup ke, insya Allah. Mana tahu rezeki ayah bulan depan lebih dari ini. Nah, ada laki tadi senang dia, alhamdulillah. Oh, tak sia-sia aku nih dulu minang dia, walaupun perjuangannya panjang, tapi cak inilah tenang aku ya, tenang. Tapi kalau ngoceh, Bu, lakinya pening di rumah, lebih tenang di luar. Maka itulah kadang-kadang terjadinya kerusakan dalam rumah tangga. Tak nyaman di rumah, mencari kenyamanan di luar rumah. Jangan nyala ke laki kalau laki galak selingkuh yang bikin kita. Itulah yang kemudian menyebabkan perempuan banyak masuk neraka. Kemudian Nabi naik ke atas, berjumpa dengan Allah, mendapatkan perintah salat 5 waktu yang tadinya 50 waktu. Ketika Nabi berjumpa dengan Allah, dapat perintah salat 50 waktu, Nabi turun langit ke-7, nyengok Nabi Ibrahim lagi duduk nyender di pohon. Nabi Ibrahim berwibawa, tidak banyak ngomong. Turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa yang tipikalnya hobi bercerita. Kau ini dia Muhammad, apa dia perintah Allah tadi untuk kau tu? Ini ya Nabiullah Musa, tadi Allah perintahkan kepadaku untuk disampaikan kepada umatku untuk mereka melaksanakan salat 50 waktu. Nabi Musa ketawa. Muhammad, umat kau tu kecil-kecil, kurus-kurus, tidak akan mampu. Umatku ni besar-besar, kuat-kuat, sispek-sispek, tidak kuat mereka. Muhammad minta diskon sama Allah. Naik Nabi, turun, naik turun sampai bilangan ke-5, dan 5 itu pun Nabi Musa bilang, ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu, minta lagi diskon sama Allah. Dengan bijak Nabi Muhammad menjawab, wahai Nabiullah Musa alaihi salam, kalaulah 5 ini ku naikkan lagi minta diskon, lantas apa bekal oleh-oleh yang akan ku sampaikan kepada umatku? Tidak apa-apa, 5 inilah yang nak ku bawa. Alhamdulillah, Nabi dapat perintah 5 waktu disampaikan kepada umatnya. Pertanyaannya, solat 5 waktu berat apa ringan? Susah apa mudah? Lisan ngomong mudah Ustaz, tapi kapan muazin subuh, as-salatu khairun minan naum, yang imannya kuat tadi bangun, cuci muka, langsung wudhu, berangkat ke masjid. Tapi yang imannya lemah tadi, dibaliknya kalimat tadi, annahum khairus salat, tidur lebih baik dari
tarik selimut, nutup muka pakai bantal, tidur lagi, bangun jam 6:30. Istighfar pula, astagfirullah, kesiangan. Bukan kesiangan, kau tidur lagi, sudah azan tadi. Ya. Tapi kalau dia memang kecapean, kelelahan, ketiduran, terbangun jam 6:30, jam 7 langsung sholat subuh, tak apa-apa. Tapi kalau sudah bangun subuh tidur lagi, nah hati-hati nyepele ke sholat, hati-hati nyepele ke bayi besar dosanya, apalagi na'udzubillah ninggalkan sholat. Hati-hati, jangan main-main dengan sholat. Salat ini istimewa. Kenapa? Yang pertama, salat ini ibadah yang istimewa sebab dia harus langsung nabinya yang naik. Kalau perintah puasa cukup ayat yang turun. Kalau perintah zakat dan sedekah berinfak cukup ayat yang turun. Umrah dan haji cukup ayat yang turun. Tapi untuk salat tidak cukup ayat yang turun. Nabinya langsung, rasulnya langsung diundang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut perintah ini. Spesial ibadah salat ini. Yang kedua, salat ini adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sedekah kita, sebelum wirid kita, salat dulu yang ditanyakan oleh Allah. Tapi kalau salat kita buruk, maka menjadi sebab amal yang lain jadi buruk. Tapi kalau salat kita baik, fa insyaallah amal yang lain menjadi baik. Dan salat juga mengajarkan kita untuk mengingatkan kepada kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dokter, yang pejabat, bupati, gubernur, presiden, wali kota, kalau masuk masjid Baitur Rahman lepas sepatu. Ada di sini Pak wali kota main ke sini salat bersepatu. Tidak katik lepas sepatu kalau. Cuman bedanya sepatunya disambut, dimbek ke. Kalau jamaah biasa tidak, ya tidak. Ya kalau wali kota diambek ke, ustaz juga diambek ke tadi. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Dan ketika kita salat, kita sujud di tempat yang sama, menghadap kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, salat ini fadilah dan keutamaannya, keistimewaannya adalah sebagai penggugur dosa. Sebagaimana sahabat Abu Dzar ketika di musim gugur melihat Nabi keluar dari rumah, kemudian Nabi mengambil setangkai ranting, di saat yang sama mencabut ranting tersebut berguguran daun-daun yang ada. Kemudian Nabi berucap dengan Abu Dzar, wahai sahabatku Abu Dzar, ketahuilah orang-orang yang beribadah menunaikan ibadah salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun yang gugur daripada ranting yang ada di tanganku ini. Salat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Yang terakhir dikatakan di dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah para pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau wong yang sudah salat, lisannya akan dijaga oleh Allah. Orang yang sudah benar salatnya akan dijaga pandangannya oleh Allah. Orang yang sudah betul salatnya, telinganya akan dijaga oleh Allah. Orang yang betul salatnya, tangannya akan dijaga oleh Allah. Orang yang benar salatnya, kakinya akan dijaga oleh Allah. Orang yang benar salatnya, hatinya akan dijaga oleh Allah. Dan orang yang betul salatnya akan dijaga fikirannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita lihat orang yang rajin salat tapi masih rajin gibah, orang yang salat tapi masih ngambil hak orang lain, orang yang salat tapi masih menzalimi orang lain, berarti ada yang salah pada salatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan momentum perayaan Isra wal Mi'raj ini, kita jadikan momentum ini untuk kita memaksimalkan lagi ibadah kita, wabil khusus ibadah salat kita. Mudah-mudahan sebagaimana doa yang kita
bacakan di awal tadi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah memberikan kita keberkahan di bulan Rajab, Allah memberikan keberkahan kita di bulan Sya'ban, dan Allah menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, kita mengangkat tangan kita, kita menundukkan kepala kita. Nanti di tengah-tengah doa ada kalimat iqdi hajatina ya Allah. Silakan jemaah berdoa dengan hajatnya masing-masing. Yang punya hutang minta hutangnya dilunasi oleh Allah, yang punya masalah minta diselesaikan masalahnya, yang sempit hatinya minta dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aftah alayna abwabal khair. Allahumma aftah alayna abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal hidayah wa abwabal hidayah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal ni'mah wa abwabal jannah. Allahumma akhtim lana bil Islam. Ya Allah, wafatkan kami semua yang hadir di majlis ini dalam keadaan beragama Islam. Allahumma akhtim lana bil iman. Ya Allah, wafatkan kami yang hadir di majlis ini dalam keadaan membawa iman. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan yang husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, jangan wafatkan kami dalam keadaan yang su'ul khatimah. Wa nawwir qulubana wa qulubahum bi nuril ilmi wal hidayati wal hikmah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'a halalan tayyiba wa amalan salihan wa ilman nafi'a wa umran tawilan mubarakan wa husnal khatimah waj'alna wa iyyahum min ahli dzikri wa ahli al-fikri wa ahli al-Qur'an wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah wa min as-sabiqin bil khairati wa qadi hajatina ya Allah. Silakan Bapak Ibu berdoa dengan hajatnya masing-masing. Iqdi hajatina ya Allah. Qabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Ijabah doa-doa kami ya Allah. Ighfir lana ya Allah. Ighfir lana
dosa-dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah. Di antara mereka yang masih hidup, bimbing mereka dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Akhirkan hidup mereka dengan akhir yang husnul khatimah ya Allah. Orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang terdekat kami ya Rabb yang telah wafat ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka raudhatun min riyadil jinan, taman-taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur-kubur mereka bagaikan lubang-lubang nerakamu ya Allah. Hari ini kami ya Allah yang berdoa untuk mereka yang telah wafat ya Rabb, bisa jadi besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan ya Allah. Kami yang berharap, mengharap, menantikan doa-doa dari mereka yang masih hidup ya Allah. Ighfir lana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la 'usran illa yassartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan hiya laka ridan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya Rahman ya Rahim ya mujibad da'awati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semua doa, semua hajat kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari Al-Fakir pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, telah kita dengar tadi ceramah dari Ustadz Hadi. Semoga apa yang kita dengar dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan demikianlah acara kita pada malam hari ini. Kami selaku MC memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup acara kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.